Kalau di dalam ajaran Islam kita, Allah memang sudah memberikan jaminan bahawa orang yang berilmu pengetahuan, orang yang beriman di antara kamu dan memiliki ilmu pengetahuan, Allah akan berjanji meninggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kalau memang belum kita dapat, tetapi insya Allah yakin dan pastilah janji Allah ini akan ditunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ansala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunshira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunshiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ila akhir ayat. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sempat hadir. Allah masih memberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman was Islam, sehingga dengan nikmat inilah mampu mendorong, mampu melangkahkan kaki kita hadir di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang terakhir diutus ke dunia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita saat ini telah berada pada Jumat yang terakhir di bulan Syawal 1445 Hijriah. Di samping itu hadirin, kemarin pada tanggal 2 Mei kita telah melaksanakan atau memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah momentum bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan tampilnya seorang tokoh pendidik, Ki Hajar Dewantoro, yang telah memperjuangkan bagaimana bangsa Indonesia pada waktu itu, dan beliau memperjuangkan bagaimana kelanjutan rakyat Indonesia dengan penuh pengetahuan, tidak lagi dibodoh-bodohi, maka tampillah dengan semboyan ingarso tungtulodo imadio mangkarso intuturi handayani. Lalu beliau juga mempelopori bahwa mari kita menjadikan anak didik kita itu menjadi seorang guru. Hadirin rahimakumullah, kalau di dalam ajaran Islam kita,
Allah memang sudah memberikan jaminan bahwa orang yang berilmu pengetahuan, orang yang beriman di antara kamu dan memiliki ilmu pengetahuan, Allah akan berjanji meninggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kalau memang belum kita dapat, tetapi insya Allah yakin dan pastilah janji Allah ini akan ditunaikan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengandung pendidikan. Iqra bismi rabbika ila akhir ayat. Ini memberikan juga pembelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya modal utama yang harus kita miliki adalah dengan ilmu pengetahuan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jika ingin mencapai kebahagiaan di dunia, maka jalan satu-satunya adalah dengan ilmu pengetahuan. Ingin mencapai kebahagiaan di akhirat, lagi-lagi dengan ilmu pengetahuan. Bahkan lebih dari itu, jika kita ingin mencapai kebahagiaan, dua-duanya hadirin rahimakumullah, maka dengan ilmu pengetahuan. Maka tepat sekali apa yang kita peringati kemarin, tanggal 2 Mei itu adalah momentum bagi kita untuk bagaimana anak-anak kita dan kita semua ini senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, pada ceramah tarwih beberapa bulan yang lalu saya telah menyampaikan bahwa masjid ini sarana untuk menimba ilmu pengetahuan. Halaqah itu bisa diartikan sebagai kelompok atau duduk bersama di dalam masjid. Tujuannya apa? Untuk menambah ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk belajar. Lalu hadirin rahimakumullah, betapa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, entah apakah secara kebetulan atau memang merupakan skenario oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita melihat turunnya ayat suci Al-Quran dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, itu sangat sejalan. Buktinya apa hadirin? Nanti pada tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan salah satu tokohnya adalah Budi Utomo. Lalu apa yang terjadi di dalam Al-Quran? Di dalam sejarah perjuangan Rasulullah, ayat yang kedua turun pada baginda Rasulullah adalah Ya ayyuhal mudassir kun fa'ansir. Mengandung apa ajaran Al-Quran ini? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ayat ini memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk bangkit. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan bangkit untuk menyuruh kepada kebenaran. Silakan bangkit untuk menyampaikan firman-firman wahyu Allah yang telah diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan ayat kedua yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia 2 Mei
adalah Hari Pendidikan Nasional, 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Al-Quran sun demikian dalam sejarah ayat yang pertama turun mengandung pendidikan yaitu Iqra bismi rabbika, kemudian ayat yang kedua turun ya ayyuhal mudassir kun fa'ansir, wahai orang-orang yang berselimut bangkitlah untuk menyeru kepada kebaikan, bangkit untuk melawan kebodohan, bangkit untuk memerangi paham-paham jahiliyah pada waktu itu, yaitu suatu paham yang mengandung kebodohan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita mendorong anak-anak kita dan diri kita sendiri untuk senantiasa bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu, karena Rasulullah berpesan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Dari ayunan, mulai dari ayunan oleh orang tua kita itu sudah disuruh untuk bagaimana ilmu pengetahuan ini kita salurkan kepada anak kita sampai kita meninggal. Hadirin rahimakumullah, itu senantiasa kita bagaimana ilmu pengetahuan ini kita peroleh, apakah melalui formal, informal, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Bagi kita yang sudah umur di atas 50, yang tidak mungkin lagi untuk bersekolah, maka mari kita memanfaatkan masjid ini sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Halakah duduk bersama untuk belajar di dalam masjid. Inilah hadirin rahimakumullah pentingnya ilmu pengetahuan di Hari Pendidikan Nasional, dan merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu dicapai dengan ilmu pengetahuan. Andaikan dengan tidak ilmu pengetahuan, tidak mungkin kemerdekaan kita peroleh dari Jepang. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Jepang, tetapi kemerdekaan yang kita peroleh adalah merupakan perjuangan bagi tokoh-tokoh para pendidik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.